Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan gua Sanda Gentara di channel kesayangan kita, Tezuki. Ya kawan-kawan semua, hari ini kita bakal buat konten seputar hewan peliharaan lagi. Tentang apa itu? Yaitu tentang hewan ini, Paramus alpator. Subscribe. Jadi pada konten kali ini kita bakal ngebahas gimana cara buat kalem Paramus alpator. Seperti ini nih. Kalem kawan-kawan. Ya, jadi kita di sini gunain bahasa atau kata-kata kalem. Kenapa tidak jinak? Karena ya Paramus alpator ini dia tetap punya resiko untuk menggigit, dan itu bisa saja terjadi dalam kondisi ketika dia juga sudah kita pelihara lama. Tetap punya resiko, cuman kalau kita sudah memelihara dia dengan waktu yang lama, dia sudah adaptasi, biasanya naluri agresifnya itu mulai menurun. Dan kita juga memahami karakternya, bisa membedakan saat dia ingin menggigit, saat dia sedang marah, dia tidak tenang, atau ketika dia juga bahkan sedang tenang dan anteng, bisa dihandle, bahkan bisa di gitu kawan-kawan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika memelihara Paramus alpator yang masih liar atau masih agresif, itu adalah dengan cara membiarkan dia adaptasi. Jadi gimana sih caranya? Jadi ketika kita baru sampai itu, kita taruh dia di dalam box yang agak gelap, kontainer yang agak gelap, kemudian taruh di tempat yang gelap. Beri makan, biarkan dia sampai makan kawan-kawan. Nah, setelah dia mau makan, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu sudah mau makan, pupnya lancar, ketika kita rendam air dia minum, barulah kita lakukan treatment seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan itu cukup mudah kawan-kawan sebenarnya. Intinya itu kita berinteraksi dengan Paramus alpator tersebut. Nah, bentuk interaksinya itu seperti apa? Nah, bisa dengan cara kita melakukan handling. Kalau biasanya kita baru dapat ya, atau tangkapan dari alam, itu biasanya liar banget, agresif banget. Dipegang aja kadang mau gigit. Nah, itu kita pelan-pelan, bisa kita elus di posisi dalam kandang, kita elus pelan-pelan dari atas sampai dia tenang. Karena biasanya Paramus alpator ketika kita elus kepalanya, dia itu akan tenang. Nah, kemudian ketika dengan metode seperti itu dia sudah tenang, kita coba untuk mengangkatnya. Tidak usah diapa-apain, cukup dipegang saja seperti ini. Nah, ketika dia sudah diam, baru kita coba untuk mengelusnya. Kalau siang hari terlalu agresif, bisa kita coba malam hari. Karena Paramus alpator itu adalah hewan diurnal atau aktif di siang hari. Jadi kalau malam hari itu dia cenderung pasif. Bukan berarti dia tidak mau menggigit, tetap ada risiko menggigit, cuman dia lebih sedikit pasif. Jadi tidak terlalu aktif, tidak terlalu agresif, dengan harapan dia tingkat agresif dia menurun. Nah, kemudian dengan cara selain kita melakukan handling dengan periode waktu yang cukup rutin, ya, melakukan handling itu bisa kita elus-elus, bisa kita pegang. Nih, seperti ini contohnya, ini dia mulai nggak nyaman. Biasanya setelah kayak gini dia bakal pup. Tapi tadi karena sudah pup, mungkin dia cuman goyang-goyang aja gelisah. Cara lainnya tetap dengan cara berinteraksi, bisa dengan cara kita menjemur dia. Dengan kita sering menjemur atau memandikan, itu sama saja kita sudah bersentuhan, berinteraksi langsung dengan Paramus alpator, agar dia itu dia sudah adaptasi dengan lingkungan barunya, dia mau makan. Selanjutnya adalah kita buat dia adaptasi terhadap diri kita sebagai ownernya, supaya dia tahu bahwa ada orang yang merawat dia. Jadi kita buat dia ketergantungan lah dengan kita, karena kita juga yang memberi makan. Ya, metodenya itu bermacam-macam kawan-kawan. Ada yang merawatnya itu dengan membiarkan naluri liarnya, ada juga yang ingin bisa mengendalikan naluri liarnya. Kalau kita bilang bisa jinak, itu kayaknya nggak cocok untuk hewan buas seperti Paramus alpator yang garang, sangar, keren. Kita bilang jinak, kan lucu. Kemudian kalau kita sudah tingkat expert, kita bisa ngasih makan dia langsung menggunakan tangan, seperti yang kawan saya lakukan ini. Nah, kalau Paramus saya belum bisa kayak gitu kawan-kawan. Sedang dalam proses kita memberi makan menggunakan tangan, itu kan cukup elegan. Jadi kuncinya sebenarnya itu kawan, sederhana kan? Intinya biarkan dia beradaptasi pada lingkungannya, kemudian buat dia beradaptasi terhadap kita dengan cara apa? Dengan cara berinteraksi.
Nah, interaksinya itu bisa dengan cara handling atau dengan metode perawatan, yaitu penjemuran dan yaitu dengan metode menjemur atau memandikannya, memberi makannya, ya seperti hal seperti itulah. Semakin sering kita rawat, kita jemur, kita mandikan, maka kita akan sering bersentuhan. Jadi secara tidak langsung itu bentuk komunikasi antara kita dengan Varanus salvator, kawan-kawan. Ya kawan-kawan, jadi kalau Varanus salvatornya itu benar-benar galak, ya kan sudah cukup besar. Kalau ini kan masih kecil ya, sekitar 30 cm. Kalau udah besar, itu kan ya cukup beresiko kalau digigit. Kita tuh bisa coba handlingnya dengan menggunakan glove, sarung tangan. Biasanya ada di toko bangunan, kawan-kawan. Jadi kita menggunakan itu agar lebih mudah lah untuk berinteraksi secara langsung dengan Varanus salvator itu. Karena kalau memang sudah besar, hampir 80 cm sampai 1 meter, itu kan mulutnya juga udah besar, itu kalau gigit tuh lumayan. Dan sedikit tips kawan-kawan buat kalau digigit Varanus salvator itu jangan ditarik, karena kalau kita tarik itu bisa sobek. Tapi jangan diem juga, karena kalau kita diem dia bakal mengunyah. Jadi kalau kita gigit, kita usahain gimana caranya ngebuat dia tuh cepat ngelepasin, kawan-kawan, Varanus salvatornya, supaya bisa ngelepasin. Karena kalau kita diem juga biasanya dikunyah sama dia, kawan-kawan, dan itu lukanya itu bakal lebih banyak. Kalau kecil-kecil gini sih ya nggak masalah, paling cuman kayak digigit semut merah gitu kan, ya paling cuma berdarah-berdarah dikit kayak tusuk jarum. Tapi kalau udah agak gede kan itu jadi problem juga, kawan-kawan. Jadi ya kalau menurut saya sih memang sedikit lebih mudah ketika kita ingin melakukan adaptasi terhadap lingkungan atau terhadap ownernya itu. Kalau memang Varanus salvator itu masih kecil, apalagi kalau masih baby, itu bakal lebih mudah ya, dan juga lebih presentasi berhasilnya itu lebih besar. Saya juga biasanya juga menjinakkan tuh yang dari baby, kawan-kawan. Kalau yang udah besar tuh belum pernah juga kita, karena kan kalau dari baby juga kan kita bisa progres warnanya supaya lebih cerah, progres karakternya. Dan biasanya kalau udah agak besar juga rata-rata ada minusnya, kawan-kawan, tapi nggak semuanya sih, tetap ada juga yang bagus. Kemudian kawan-kawan, hindari menjinakkan dialog dengan cara mengikat mulutnya, kawan-kawan. Jadi mulutnya tuh diikat, itu hindari, kawan-kawan, karena itu malah bisa membuat dia tuh stres. Artinya dari tahap awal kita dengan tujuan untuk adaptasi terhadap lingkungan itu akan sulit terpenuhi, dan kalau dia stres itu dia nggak makan, dan udah nggak makan galak, itu dia bakal menyebabkan kematian. Resikonya lebih besar untuk mati, kawan-kawan. Jadi kita cukup ya bertahap lah, memang nggak mungkin instan gitu kan, kawan-kawan. Ya jadi kita jinakkannya itu ya bertahap, dengan handling, dengan melakukan adaptasi terlebih dahulu, kemudian handling, kemudian memberikan makan. Karena sebenarnya kunci memelihara Varanus salvator itu ya, kawan-kawan, itu makan. Kalau dia makan dan karakternya bisa dikendalikan, itu bonus. Intinya tuh dia makan gitu ya, karena kita juga nggak bakal sering-sering sih, kawan-kawan, handle ini ya. Salpa itu biasa juga kalau dari kecil kita keep galak, ketika sudah besar itu cenderung lemot, kawan-kawan. Dibawa gathering, dibawa ini, dia biasanya lemot. Tapi tetap harus hati-hati juga, tetap ada risiko untuk menggigit. Jadi untuk kawan-kawan ini ya, kalau masih anak-anak kecil, anak-anak sekolah yang memelihara hewan-hewan seperti ini, saya harap ya sebagai orang tua ikut mengawasi. Karena tetap ya kita nggak tahu kan, banyak hal-hal yang tidak diinginkan yang takutnya terjadi. Tapi kalau dalam pengawasan kita, hal-hal itu bisa kita minimalisir, kawan-kawan. Jadi mungkin cukup itu aja sih, kawan-kawan, cukup sederhana gitu. Jadi itu tips dari saya yang sudah saya lakukan untuk membuat kalem ini. Karena pertama kali baru datang itu menggigit, ya, ngeri banget lah pokoknya. Sekarang sih ya udah bisa, kita tahu lah ketika dia memang gak nyaman, ketika dia mau gigit, saya udah bisa bedain. Jadi bisa berhati-hati, kita bisa waspada. Ya mungkin itu aja, kawan-kawan, konten dari kita untuk hari ini tentang bagaimana menjinakkan Varanus salvator. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen, serta tidak skip iklan yang muncul. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye!